pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita. Sebelum kita melanjutkan dengan renungan pagi kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami di pagi hari ini, Tuhan. Di hari yang baru ini, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat yang baru buat hidup kami semua, Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami boleh menerima berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dan terlebih lagi kami boleh juga menjadi berkat Tuhan untuk orang lain dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebaikan-Mu, dan kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh lebih lagi Tuhan berkenan sama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah ini Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh semakin percaya dan semakin punya hidup yang berkenan sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya kasih judul Tipe Iman. Seperti kita tahu bahwa kita setiap anak-anak Tuhan, kita selalu diajarkan tentang iman, bahwa fokus hidup kita adalah iman. Tapi kadang-kadang orang suka bertanya apakah kita punya iman yang benar, apakah iman kita sia-sia atau enggak. Saya mau mengajak kita merenungkan seperti apa sih sebenarnya iman yang berkenan sama Tuhan. Dalam saya mempersiapkan renungan pagi hari ini, saya juga bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan berkenan sama iman saya. Maksud saya begini, sekarang kita pelajari dulu, maksudnya kita maknai dulu iman. Iman itu akan nggak menjadi sia-sia kalau satu, kita beriman kepada pribadi yang benar. Dan dalam hal ini saya yakin kita semua yang pagi ini mendengarkan renungan pagi hari ini, kita ada beriman pada pribadi yang benar. Kita sudah beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Soalnya kalau apakah orang beriman pasti diselamatkan? Ya belum tentu, tergantung dia berimannya kepada siapa. Orang-orang di luar sana, mereka yang bukan anak-anak Tuhan, mereka juga beriman. Tapi beriman kepada siapa? Pribadi seperti apa yang mereka imani? Jadi poin yang pertama adalah kita beriman harus kepada pribadi yang benar. Lalu yang kedua, iman kita itu motivasinya apa? Saya banyak melihat bahwa dalam perjalanan, terutama buat pribadi saya ya, selama saya menjadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saya melihat banyak orang meninggalkan Tuhan. Dalam arti mereka baru mengenal Tuhan sebulan, 2 bulan, rajin ke gereja, habis itu mereka menghilang. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena itu motivasi mereka, iman mereka tuh motivasinya apa? Ada juga yang iman mereka adalah mereka butuh mukjizat Tuhan. Mereka butuh kesembuhan, entah buat dirinya, entah buat orang yang disayanginya. Ada motivasinya mereka mau dipulihkan bisnis mereka, atau mau dipulihkan keluarga mereka. Gak salah kita punya harapan seperti itu. Tapi kalau motivasi kita ikut Tuhan adalah sesuatu yang seperti itu, maka sama juga kita merendahkan Tuhan kita. Artinya gini, kita seperti ingin menyogok Tuhan gitu. Tuhan, gue mau percaya sama lo, tapi lo harus pulihin hidup gue. Tuhan, gue mau percaya sama lo, tapi lo harus pulihin keuangan gue. Tuhan, lo harus pulihin hal-hal yang ya kita harapkan dari Tuhan ya. Betul, kita ikut Tuhan, beriman sama Tuhan kita boleh mengharapkan sesuatu, tapi jangan itu menjadi motivasi kita. Ya Tuhan kita bukan tukang obat yang bisa kita suruh untuk nyembuhin orang, bukan juga tukang sulap atau apapun juga yang seperti kita bayangkan. Kalau kita punya motivasi seperti itu, maka jelas kita merendahkan Tuhan kita. Sama seperti kita tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego.
mereka ikut Tuhan nggak ada motivasi apa-apa, karena mereka cuma percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, sampai saat mereka mau dibakar, mereka tetap bilang Tuhan tolong, nggak tolong, iman mereka nggak berubah. Mereka nggak akan menyembah Tuhan lain. Nah, Tuhan mau iman yang seperti itu, bukan iman yang ya istilahnya hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak dari kita tuh punya iman yang motivasinya salah, bahwa kalau gua ikut Tuhan, Tuhan pasti tolong nih, Tuhan akan mudahkan hidup kita semua. Belum tentu. Ya kalau misalnya kayak gitu mah ya iman kita akan menjadi iman yang dangkal. Saya percaya waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dimasukin ke api, mereka berdoa apa enggak? Saya yakin pasti berdoa. Nah, kita aja sakit demam aja berdoa, nah, apalagi mereka mau dimasukin ke api. Nah, kalau misalnya waktu itu Tuhan gak luputkan mereka dari api, apakah mereka akan menjadi nggak percaya sama Tuhan? Kita mencatat mereka berkata, kalaupun Tuhan nggak tolong, mereka akan tetap menyembah Tuhan mereka, nggak akan menyembah Tuhan yang lain. Nah, sama seperti kita, kadang-kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan, bayar perpuluhan. Kadang orang nggak mau bayar perpuluhan, gue bayar nggak bayar sama aja, jadi gue gini-gini aja. Sebenarnya nggak ada urusannya. Kita bayar perpuluhan bukan karena kita ingin diberkati Tuhan. Itu mindset yang salah, itu motivasi yang salah. Kita bayar perpuluhan karena itu kewajiban kita, karena Tuhan suruh. Soal Tuhan mau berkati kita apa enggak, ya itu urusan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tetap berkati. Nah, kalau kita punya iman yang istilahnya hitung-hitungan sama Tuhan, ya Tuhan juga pasti akan hitung-hitungan sama kita. Nah, itu yang poin yang pertama, bahwa iman kita harus pada pribadi yang benar. Terus kedua, motivasi yang benar. Nah, sekarang tipe iman kita tuh seperti apa? Nah, saya mau baca dari Yohanes 20 ayat 29. Di sini bercerita tentang Thomas. Ini nanti saudara, Bapak Ibu baca lengkapnya sendiri. Ini bercerita tentang saat Tuhan Yesus sudah bangkit dan keluar dari kubur. Dan saat itu Thomas berkata bahwa kalau dia nggak melihat Tuhan Yesus sendiri, dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, waktu itu waktu Tuhan Yesus ketemu Thomas, Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, di sini Tuhan mau bilang sama Thomas bahwa lu percaya karena lu udah melihat mukjizat. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Nah, hidup kita itu kebanyakan seperti itu. Iman kita ya istilahnya iman si Thomas. Kita mau percaya setelah kita melihat bukti. Bahkan ada yang lebih lagi, ya udah melihat pekerjaan Tuhan, tapi mereka tetap nggak percaya bahwa Tuhan itu hebat. Nah, itu ya namanya bebal ya. Nah, sebenarnya tipe iman si Thomas itu ya rata-rata ada dalam hidup kita, termasuk saya. Kadang kita udah melihat kebaikan Tuhan banyak dalam hidup kita, tapi sekali kita ketemu kondisi yang kayaknya sulit atau gimana, kita luntur iman kita, berkurang. Nah, Tuhan nggak pengen iman seperti itu. Nah, terus Tuhan pengen iman yang seperti apa? Itu adalah tipe iman yang kedua. Wah, Tuhan ingin kita punya iman seperti anak-anak. Karena Tuhan berkata, anak-anak inilah yang akan punya kerajaan surga. Kenapa Tuhan pengen kita punya iman seperti anak-anak? Karena anak-anak itu mereka akan percaya apapun juga tanpa mereka melihat. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak yang lagi bertumbuh, seperti saya lihat anak saya Jojo, Devanka, saya bilang apa,
dia pasti percaya. Dia kan nggak akan berkata masa sih. Nah, hidup kita semakin kita dewasa, semakin kita banyak menjalani hidup ini, kadang-kadang iman kita tuh berubah dari iman yang seperti anak-anak menjadi iman si Thomas. Karena apa? Akal pikiran kita, logika kita banyak bermain. Kita lupa bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Mari kita belajar untuk punya iman seperti iman anak-anak. Kita nggak mau punya iman seperti Thomas yang percaya karena melihat. Tapi namanya iman seharusnya adalah kita percaya tanpa melihat. Itu aja yang saya mau bagiin pagi hari ini. Biarlah kita punya iman yang benar, dengan motivasi yang benar, dan kita punya tipe iman yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini boleh menjadi renungan pagi kita. Biar ini juga boleh membuat kita lebih baik lagi dalam hidup kita mengikut Tuhan. Ya, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan singkat pagi hari ini boleh membawa kami Tuhan untuk kami boleh introspeksi Tuhan. Iman seperti apa yang kami punya dalam hidup kami. Dan Bapa, ampuni kami kalau kami selama ini punya motivasi yang salah dalam iman kami. Bapa, kami mau berubah. Tuhan, kami mau berubah. Apapun Tuhan keadaan kami, apapun yang Kau izinkan dalam hidup kami mau tetap percaya bahwa Engkau baik. Kami tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kami mau punya sikap hidup iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau tetap baik. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam kami menjalani sisa hari ini. Dimanapun kami berada, aktivitas kami juga Bapa. Biarlah kami boleh tetap menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Selamat menjalani hari yang baru ini dengan penuh semangat. Haleluya. Tuhan berkati. Bye-bye.